Selamat datang di pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kita masuk ke pertemuan tentang implikasi dari manajemen rantai pasok, yaitu sesi ke-8. Ya. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Jadi ada implikasi dari manajemen rantai pasok secara umum, yaitu adanya pengembangan manajemen logistik, di mana manajemen rantai pasok atau manajemen supply chain pada hakikatnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai paling akhir, seperti yang kita telah pelajari di sesi-sesi sebelumnya. Implikasi lainnya adalah proses yang bertahap, di mana ada proses evolusi yang bertahap seperti integrasi internal, di mana mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal daripada organisasi atau bisnis itu sendiri. Terus membentuk jaringan atau networking eksternal, membangun konstruksi jaringan dan menjadi pemimpin dalam industri yang bersangkutan, terutama market leader dari kategori bisnisnya itu sendiri. Selain itu ada implikasi lainnya, yaitu perubahan mental atau sikap mental. Challenge-nya terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang melibatkan beberapa organisasi eksternal atau partner lain yang memerlukan perubahan sikap secara drastis. Hanya sebagian kecil saja yang sudah mencapai tahap jaringan eksternal ini. Nah, implikasi lainnya adalah pemanfaat teknologi informasi. Artinya, IT dapat digunakan sebagai katalisator mempercepat keberhasilan supply chain seperti intranet dan internet. Kita masuk ke taraf istilah itu nantinya ya. Implikasi lainnya adalah menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu meningkatkan kompetisi yang baru ya dalam keunggulan terhadap kompetitor. Persaingan tidak lagi antar perusahaan, tetapi juga antar rantai pasokan antara distributor yang satu dengan distributor yang lain. Dan perusahaan-perusahaan bahkan melakukan atau menggunakan atau berpartner dengan bisa lebih dari satu distributor, bahkan menggunakan sub-distributor dengan rantai pasokan yang lain. Dan antara jaringan perusahaan yang satu dengan jaringan perusahaan yang lain pun saling berkompetisi, bahkan partnership mereka dengan principal company itu bisa bersifat eksklusif. Nah, di dalam implikasi terhadap manajemen rantai pasok itu kita membahas mengenai mutunya. Apa pengertian dan pendekatannya? Ya, pengertian mutu di sini tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi dari produk atau jasanya, namun bisa lebih luas, yaitu di luar harga yang dikehendaki pelanggan. Namun, mutu di sini di dalam manajemen rantai pasok adalah waktu menyerahkannya, on time nggak, keandalan memenuhi janji kepada pelanggan, terus estetika packaging, ketahanan produk selama delivery ya. Misalnya vaksin, suhu ya, vaksin itu harus di-maintain suhunya pada suhu tertentu, kalau tidak salah antara 2 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Kalau enggak nanti rusak ya. Namun kita bisa cek lagi beberapa sistem logistik dari penanganan produk-produk yang perlu special handling ya. Keamanan produk juga ya, layanan purna jual ya. Artinya kalau misalnya produk itu rusak, bagaimana nih menservisnya? Dapat dilakukan, tapi pendekatan-pendekatan yang sebelumnya itu bisa dilakukan, namun push system tidak lagi dapat dilakukan. Nah, ini mengubah menjadi pull system yang berarti membuat barang itu harus memperhatikan keamanan dan tuntutan atau demand atau keinginan dari pelanggan. Implikasinya terhadap manajemen mutu pun adanya keikutsertaan pemasok atau supplier.
dalam perencanaan desain, dalam konsep kemitraan ini perlu dilibatkan para pemasok. Nah, fasilitas-fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai research R&D, ya, sehingga perusahaan tidak perlu membuat atau mengembangkan research R&D sendiri. Sering disebut juga toll manufacturing misalnya. Anda memproduksi tapi di pabrik orang lain atau perusahaan lain, ya. Implikasi terhadap manajemen mutu itu menimbulkan benchmarking, membandingkan dengan operation reference dari supply chain yang lainnya, ya, standar kinerjanya dari manajemen supply chain terhadap industri yang dalam satu industri maupun industri yang lain, ya. Nah, di sini logistik merupakan ujung tombak juga, ya, karena rantai pasokan itu perlu pengembangan dari pengelolaan logistik. Dan logistik itu sangat penting berkaitan dengan biaya, khususnya biaya pembelian, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Implikasi terhadap arus barang di dalam manajemen rantai pasok melibatkan pengawasan inventory, ya, security, ya, kelancaran arus barang dari hulu ke hilir, ya, pengawasan terhadap inventory pada semua jaringan sebagai satu kesatuan, dari pabrikan, warehouse, distributor, terus ke retail outlet itu perlu dimonitor. Terus lalu juga ada implikasi lain yaitu sentralisasi inventory, ya. Sentralisasi ini tidak dalam arti fisik tetapi dalam artian perencanaan dan pengaturannya. Misalnya setiap perusahaan akan melakukan inventarisasi di setiap cabang stok opnam di setiap kota-kota dan lain sebagainya. Implikasi lainnya terhadap arus barang adanya manajemen lead time, ya, dipergunakan agar keinginan pelanggan itu dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka. Jadi jangan sampai waktu tunggunya terlalu lama misalnya, mempercepat kegiatan, memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Bagaimana implikasinya terhadap organisasi? Dari bentuk organisasinya perlu dikembangkan, ya, berdasarkan proses, ya, dari dan bukan hanya pada fungsi saja. Implikasi lainnya adalah adanya komunikasi terbuka antar rantai pasok yang satu itu harus terbuka secara rutin, transparan, spontan, apalagi di masa-masa yang pandemik seperti ini, kegiatan antara satu unit ke unit yang lain harus saling berkomunikasi, ya. Pemikiran secara win-win, ya, dikembangkan win-win solusi secara terus-menerus. Ada implikasi lainnya terhadap biaya dan value added atau nilai tambah yang disebut juga analisa dari value chain. Apa sih primary aktivitasnya dari MRP itu, ya, selain logistik yang masuk, operasional, marketing, selling, ya, service kepada pelanggan, juga melakukan support activities, misalnya managing sumber daya manusia, termasuk managing sumber daya manusia dari principal company, pengembangan teknologi, pengadaan atau pembelian, melakukan infrastruktur perusahaan. Beberapa perusahaan juga menaruh infrastruktur perusahaannya pada distributor company. Lalu implikasinya adalah, implikasi tambahannya ada target spesifik dan kuantitatif, misalnya tentang tadi lead time, biaya logistik, serta tingkat layanan. Ada cost added, penambahan biaya, ya. Ada value added activity, aktivitas-aktivitas yang ditambahkan dan memberikan nilai, ya. Nah, ini tentu memberikan tambahan biaya. Dan harus ada prioritas mana kegiatan-kegiatan yang memerlukan prioritas, ya, karena akan ada added cost, ya. Hilangkan pada prinsipnya sih menghilangkan kegiatan yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah dan bekerja secara efisiensi, secara optimal untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Nah, ada juga implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok, diantaranya adanya rasionalisasi, yaitu pembatasan jumlah supplier sampai tingkat yang paling efisien dan manageable. Kalau terlalu banyak
supplier, maka akan semakin sulit memanagenya. Adanya kemitraan bisnis, ada bentuk outsourcing, ya. Adanya prinsip dan jiwa kemitraan. Implikasi lainnya adalah developing, pembinaan, termasuk perbaikan mutu, perbaikan biaya. Jadi pembinaan dalam artian luas. Perbaikan komunikasi masuk di sini. Implikasi yang lainnya adalah adanya sistem informasi yang terpadu, integrated information system. Jadi antar kota, antar branches, dengan retail, dengan prinsipal, dan harus secara cepat dan akurat. Real time data transfer, ya. Processing datanya langsung H+ atau H hari itu juga, atau H+1 biasanya. Daily report, ya, sekarang sangat penting sekali. Nah, implikasi terhadap pendekatan total usaha dilakukan dengan mengecek pelaku pokoknya. Siapa sih anggota jaringannya? Bagaimana hakikat persaingannya? Jadi tidak antar perusahaan lagi, tetapi juga antar jaringan supply chain, ya, dari bisnis-bisnis tersebut. Implikasi lainnya adalah tahapannya, ya, proses evolusinya diperinci, dibedakan, ya. Bagaimana fokusnya, faedahnya, alat, daerah aksinya, pedomannya, modelnya, sistem aliansinya, sistem trainingnya. Lalu ada memanaging jaringan, bagaimana mengelola. Apa strategi kolektifnya, terutama untuk mengkategorikan rantai pasok untuk modern trade, ya, atau untuk traditional channel, atau untuk hypermart dan lain sebagainya, ya. Terus bagaimana target keberhasilan total? Ya, di sini adalah target yang merupakan tolak ukur kinerja perlu dinyatakan secara spesifik. Setiap bulan harus berapa, ya, untuk SKU-nya apa aja. SKU itu per unit produknya. Nah, ada implikasi terhadap isu internasional menyangkut supply chain, terutama jika sistem distribusinya melibatkan internasional. Ya, di mana tipe ini pabrik bisa aja di dalam negeri, tapi distribusi dan sebagian marketing berada di luar negeri. Ya, banyak perusahaan melakukan seperti itu, ya, Fortune 500 company juga. Dan ada juga yang perusahaan melibatkan supplier internasional, offshore manufacturing, ya, offshore ini manufacturing di luar negeri. Dan ada proses fully integrated global supply chain, ya, ada regional supply chain, di mana satu perusahaan besar, ya, dia tidak harus melakukan semuanya per individual country, tetapi di-integrated by region. Misalnya di Hong Kong kah, di Singapura kah, untuk men-serve setiap local market sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan rantai pasok secara internasional adalah adanya kekuatan pasar global, ya. Pasar global itu diciptakan baik oleh kompetisi global maupun kesempatan yang ada karena terbentuknya konsumen internasional tersebut, ya. Nah, karena pasar terus berkembang, ya, sebagai bagian dari World Trade Organization, kerjasama dengan APEC, AFTA, dan lain sebagainya. Adanya kekuatan teknologi, ya, informasi, ya, mempengaruhi secara langsung bagaimana suatu barang itu dibutuhkan dari satu negara ke negara yang lain. Adanya kekuatan biaya global juga mempengaruhi, misalnya lokasi pabrik, biaya menjadi lebih murah kalau terintegrasi secara internasional. Beberapa keuntungan supply chain internasional kita bahas juga di materi ini. Biaya produksinya, pasar jangkauannya lebih luas, mutu barang lebih terjamin, nilai penjualan juga bisa lebih tinggi karena unit sales-nya yang lebih banyak, ya. Keuntungan menjadi lebih besar dan kemampuan untuk berkompetisi secara global itu makin besar. Namun tentu aja juga ada risikonya. Peraturan-peraturan pemerintah setempat juga bisa mempengaruhi situasi politik, kurs mata uang, budaya yang berbeda, perbedaan tingkat produktivitas, kolaborasi, dan penyediaan infrastruktur yang tidak memadai. Strategi global supply chain itu ada beberapa macam, Anda bisa pelajari detailnya mulai halaman 19, dari strategi spekulatif, strategi hedging, dan strategi fleksibel. Kesemua strategi ini sangat penting, terutama kalau usaha Anda yang mulai berkembang ke arah ekspor atau internasional.
atau Anda juga pemasok-pemasok Anda berasal dari market atau pasar dari luar negeri. Demikian materi pada sesi ke-8 ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan berikan pesan, komen dari materi ini. Ya, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.